Yang sering dibilang Jawa adalah kunci, jadi Jokowi adalah kunci. Gubernur Jawa Tengah kalah suara di Jawa Tengah. Itu anggota PSI yang mengira dengan membawa nama Pak Jokowi dia bisa masuk Senayan, Bu. Tapi malah saya siap dihadirkan di persidangan jika dibutuhkan dengan bukti-bukti. Dan jika yang diperlukan sidang di MK adalah pembuktian selisih suara, bukan narasi bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sudah akan teman-teman semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya dan yang masih jomblo sudah mendapatkan pasangannya. Jadi hari ini yuk kita saksikan kembali ya kreasi-kreasi para netizen ya menanggapi ini random ya menanggapi suasana yang terjadi di suasana perpolitikan kali ini. Gimana video selengkapnya teman-teman? Yuk kita saksikan bersama-sama. Semoga videonya bisa menghibur ya. Ini dia. Presiden. Waktu Pak Anies diteriaki presiden ya. Presiden tuh. Pak Anies disuruh lawan ya. Sampai titik darah penghabisan. Menang. Nah ini apa ini? Menang. Setelah quick count ya. Siapa? Kamu mau menteri? Kamu mau Berdua. menteri? Ayo. Kamu percaya suara saya segitu? Saya lo nggak percaya. Ini Pak Ganjar kayaknya nih. Malah terlalu besar. Dulu mas, ngapain mas di sini mas? Belum bayar utang. Yes, akhirnya Pak Anies menang bro. Syukurin lu udah nabrak-nabrak MK yang itu udah 31.000 surat suara. Kalah lu semua kan. Ingat, angkara murka akan kalah dengan kebaikan. Hai. Palingan juga janji-janji yang pas nyapres nanti nggak dilaksanain tuh. Santai aja dulu kali. Namanya juga masih awal-awal jabat. Ya sabar, semua akan kebagian. Tenang lu semua udahlah, pada diem aja lah. Mana nih, udah pertengahan masa jabat nih, masih aja belum dituntasin janjinya. Sabar. Pak Anies emang biasanya mainnya late game. Janji-janjinya tuh dituntasinya ntar di akhir. Lu pada diem-diem aja lah. Ntar kalau udah dituntasin, lu pada sendiri juga yang malu. Lu diem aja udah. Ikutin aja cara mainnya Pak Anies. Santai bro, tenang. Tetot, udah mau late game nih. Mana nih janjinya yang kemarin ya? Agak gerah ya sini. Ya kenapa pendukungku? Pak, janji yang kata kemarin itu udah mau dituntasin kan di akhir-akhir ini? Janji yang mana ya? Lupa ya. KPU curang, pemenangnya sudah diatur. Dasar Mahkamah Keluarga. Loh dia kenapa Cil? Oh, pendukung 01, Bu. Oh. Dia kenapa Cil? Biasa. Pendukung 02 lagi merayakan lebih awal, Bu. Loh, kalian percaya capres pilihan saya suaranya cuma segitu? Kalau dia Cil? 03 lah, Bu. Yang jumlah suaranya kayak baterai lobet itu ya? 16%. Kalau dia Cil? Oh, itu anggota PSI yang mengira dengan membawa nama Pak Jokowi dia bisa masuk Senayan, Bu. Tapi malah kalah sama partai sekelas PKS. Sedap. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Gue yang dukung Prabowo juga kaget menangnya hampir 60%. Awalnya gue juga gak ngira bakal menang satu putaran. Seandainya satu putaran gue kira bakal menang-menang tipis kayak 51, 52. Tapi 60 di luar ekspektasi gue banget. Kayaknya harus diubah yang sering dibilang Jawa adalah kunci, jadi Jokowi adalah kunci. Gubernur Jawa Tengah kalah suara di Jawa Tengah. Itu kan lucu. Nah tapi kalau dari suara ini Anies kalau maju Pilgub DKI lagi kayaknya bisa menang. Kecuali kalau lawannya Ahok lagi. Bah, itu baru. Ayo kita bahas kenapa 03 dan 01 bisa kalah. Pertama untuk kubu 03 dulu. Ganjar Mahfud kalah menurut gua karena posisinya nggak jelas. Lu dukung apa lu lawan Jokowi? Kadang lu dukung, kadang lu nyerang. Maksudnya kalau pengen ngelawan Jokowi terang-terangan kayak Anies gitu loh, ada posisinya kelihatan. Gua ngelawan Jokowi gitu. Makanya kalau lu lihat suaranya Ganjar memprihatinkan. Padahal dulu rencana awal Jokowi buat nyatuin Prabowo dan Ganjar, cuman PDI-nya terlalu percaya diri. Kalau 01 kalah karena mayoritas pemilihnya Gen Z. Dua hal yang paling malas disentuh Gen Z adalah politik dan agama. Lah ini berpolitik bawa-bawa agama nggak mempan generasi zaman sekarang. Kalian perlu ganti strategi. Gini deh, Gen Z bahas agama aja itu 3 kata lucu, nggak bisa, harus ganti strategi, nggak mempan. Mungkin itu ya salah satu alasannya ya Pak
Pak Prabowo ini menang ya. Mungkin dia menang di Gen Z ya, karena seperti kita tahu bahwa selama ini memang Gen Z ini kan lagi sibuk apresikan dirinya di TikTok untuk juga joget apa segala macam itu. Mungkin itu salah satu ya. Gugatan pemilu di MK saat ini sudah persoalan kelompok, persoalan pribadi ya, karena nggak kepilih, bukan lagi murni soal demokrasi. Kalah strategi, nyalakan Tuhan, kami menghitamkan apapun terkait Jokowi dan pencalonan Gibran. Meski itu harus dibuktikan ya, bukan diasumsikan terus seperti ini. Menuding semua yang milih seolah semuanya bukan dari hati nurani. Ini hanya pendapat saya pribadi, saya yakin kok semua rakyat Indonesia sudah butuh kembali hidup normal. Kerja cari duit buat hari raya, mikir cari tambahan buat kebutuhan lebaran. Itu rakyat mungkin ya. Kalau elit fokus cari kursi, kekuasaan, dan kedudukan. Hadiah mungkin buat lebarannya. Menggugat memang hak konstitusi, tapi jangan sampai membahayakan negeri ini, membahayakan persatuan. Soal sodako politik, saya usulkan pemilu selanjutnya coblosannya setelah lebaran saja. Biar para kandidat bisa berbagi saat puasa. Gak seperti sekarang, waktu berbagi malah menghilang sendiri-sendiri. Politik ini. Yes ya, setuju. Karena seperti kita ketahui sekarang dengan kondisi yang terjadi setelah pemilihan ini, memang banyak sekali demo, terus statement-statement yang tidak jelas lah, kita begitu ya, kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidin, salah satu petugas KPPS atau petugas TPS di Desa Lambu, di TPS 1 Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, melayangkan surat terbuka kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Ganjar Pranowo bahwa kami sangat kecewa terhadap perilaku Anda yang mengatakan di setiap daerah tidak ada suara nomor 2. Itu artinya dengan kemenangan nomor 2 ini secara tidak langsung Anda menuduh kami melakukan kecurangan dan bersekongkol. Sebagai salah satu perwakilan dari satu desa dengan 7 TPS, saya siap dihadirkan di persidangan jika dibutuhkan dengan bukti-bukti. Dan jika kami melakukan kecurangan, saya perwakilan dari Desa Lambu dari 7 TPS siap untuk ditahan dan dimasukkan ke jeruji besi. Dan perlu diketahui oleh Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Ganjar Pranowo bahwa suara Bapak Anies Rashid Baswedan tidak sampai 200 suara di Desa Lambu. Begitupun Bapak Ganjar Pranowo suaranya tidak sampai 100 di 7 TPS di Desa Lambu. Perjuangan kami dari pukul 5 lewat subuh sampai malam dan dilanjut lagi sampai keesokan harinya. Apakah itu tidak dianggap energi yang terkuras, waktu yang panjang? Apakah itu dianggap main-main? Saya minta kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Ganjar Pranowo, tolong berpikir secara rasional. Anda adalah orang yang berpendidikan. Jangan hancurkan citra Anda hanya karena sebuah kemenangan dan kemewahan ataupun sebuah jabatan. Saya minta tolong pikirkan baik-baik sebelum kami pengurus TPS atau petugas KPPS seluruh Indonesia bersama Panwaslu dan Bawaslu juga KPU seluruh Indonesia turun surat peringatan dari kami sebagai petugas KPPS. Tolong camkan itu. Ini lucu ya, kalau selisihnya besar, selisihnya sedikit mungkin bisa lah. Ini selisihnya sedikit kok menyalahkan masyarakat yang sebenarnya salah dalam memilih. Seharusnya kok pasangan nomor 2 tidak dapat. Itu otaknya di mana gitu kan? Kita tahu sendiri lah, di tempat saya juga udah jauh sekali ya, jauh sekali. Prabowo itu unggul sekali di tempat saya ini. Tapi masih aja disebut bahwa ini curang. Saya memilih Prabowo tidak ada dibayar atau enggak, mohon maaf. Saya memilih memang dari hati nurani, dan saya tanya juga teman-teman dari hati nurani juga mereka memilih, dan mereka lupa juga bahwa suara Prabowo sebelumnya waktu beliau kalah di pencalonan kemarin itu besar loh ya. Jadi kayak orang aduh gimana ya, norak ya. Norak sekali. Kita lihat nih, kita kasihkan berikutnya. Sehingga kami mulai dengan membaca pokok perkara. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024. Punya otak ya. Untuk pihak-pihak yang menyatakan bahwa paslon 02 seharusnya tidak mendapatkan suara sama sekali karena ini ono, saya cuma mau ngasih tahu saat 14 Februari 2024 ketika saya berada di bilik suara di TPS saya bukan lagi masak Indomie.
Saya lagi nyoblos 02. Makasih. Baru tahu sekarang. Selama ini saya dianggap pohon pisang. Sehingga kami mulai dengan membaca pokok perkara. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024. Yang diperlukan sidang di MK adalah pembuktian selisih suara, bukan narasi bansos, kunjungan Pak Jokowi, atau Gibran tidak sah menjadi peserta pemilu. Keabsahan Gibran sebagai peserta pemilu sudah diakui oleh paslon, guys. 01 dan 03. Pengakuannya di mana? Waktu pengundian nomor, udah salam-salaman. Waktu debat 2 atau 3 kali, dia juga berdebat, dia begini-begini. Hai guys, guru besar. Diginiin, oke guys. Jadi kalau Gibran sampai tangguh begini, itu menghormati peserta yang profesor itu, ya. Jadi profesor itu, ya, kalau diberi hormat, dia diketawa. Apalagi bilang kasih nilai 5 dari 100 atau 6 dari 100. Begitu netizen kasih kamu angka kecil, ya jangan marah. Saya salah satu pendukung 02, ikut deklarasi dan biarlah teman-teman saya yang bersidang. Ada Hotman Paris, Oce Kaligis, Oto Hasibuan, teman-teman saya yang bersidang. Lanjutkan. Pasti gugatannya apa? Dinyatakan tidak dapat diterima, tidak dapat dibuktikan perselisihan suara, maka buang-buang energi saja. 1000 pengacara memang gampang, butuh tanda tangan. Tidak usah butuh orang konsep, cukup butuh tanda tangan saja. Susahnya minta ampun. Saya terakhir misalnya mendampingi terdakwa di pengadilan dengan jumlah pengacara 30 orang. Minta tanda tangan itu berapa hari, bos? 2 hari. Karena kesibukan pengacara untuk tanda tangan surat kuasa. Jadi kalau sampai 1000 pengacara, memangnya ini minta supporter bola, ya. Ruang sidang di MK, pengalaman saya, yang boleh masuk paling banyak 10 orang, guys. Yang lain itu tim hore-hore, tim penyusun berkas, tim pembuktian, tim menyiapkan saksi. Yang lain mah duduk manis. Jadi kalau 1000 orang mah, ya udah, saya ajak kita ngopi-ngopi, buka puasa sore ini, guys. Silakan yang mau buka puasa, silakan bergabung ya, guys. Oke, sampai jumpa. Saya harus akui kehebatan seorang tokoh nasional, seorang negarawan, seorang politikus sejati. Bang Surya Paloh. Kenapa Pak Surya Paloh? Dia ikut bertanding, dia ikut membawa suasana yang sangat demokratis, yang sangat adem, walaupun yang didukung kalah, tapi mengakui kekalahan. Itu hebat. Bang Surya Paloh sudah mengakui kekalahan dan mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto. Gitu dong. Jadi contoh masyarakat, biar masyarakat adem, bukan demo. Ujung-ujungnya makzulkan Jokowi. Gimana sih lo? Gitu dong. Kalau memang curang, pergi tuh ke MK, daftarin ke MK. Nggak usah demo. Gitu ya. Terima kasih ya, Bang Surya Paloh alias Bang Bewok. Jadi segitu videonya, semoga videonya bisa menghibur dan pemahaman lah ya, bahwa memang selama ini kita tidak salah pilih orang ya. Jadi sekian videonya sebentar, semoga bisa menghibur. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita serta persaudaraan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.